Hong milahing, hong tidak ada, milahing ada. Nah ini kan sama. Nah sekarang bagaimana dengan orang Jawa? Istilahnya menafsirkan ini. Ora ono opo-opo. Kabeh sing ono kuwi sejatine ora ono. Sing ora ono ya kuwi sing sejatine ono. Ini. Kan ini. Jadi dari satu tauhid itu kalau sinkritismenya ora ono sing wajib disembah kejaba namung dat sing ya ono tapi ora ono. Berarti ada, ya orang tapi ono. Ada dan tidak ada sebenarnya sama. Sama. Hong milahing, hong itu tidak ada, milahing itu ada. Itu pengertian Kalimosodo. Ini Mas, saya sendiri membutuhkan pertanyaan sebetulnya. Tanpa pertanyaan saya nanti apa yang saya terangkan. Ini iya. Coba ditanyakan apa ya kira-kira. Iya. Karena kan perspektif orang pada umumnya kan, wah itu langsung ajaran Sunan Kalijogo gitu kan. Iya. Tapi katanya Mbak Gatot itu justru malah lebih bagus ya Mbak ya, karena supaya sumber referensinya jelas gitu ya Mbak. Iya betul. Tapi kalau kemudian tadi Mbak Gatot berbicara tentang puncak tertinggi ya orang bermeditasi, itu sebenarnya jika kemudian orang sudah sampai pada level tertinggi itu yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu wujudnya seperti apa Mbak? Nah, tandanya seperti apa? Ini memang kita secara awam sulit, artinya mereka terkendali sudah, hidupnya terkendali, ada yang mengendalikan. Jadi ada orang ya berbuat baik karena ilmunya, karena pengertiannya bahwa saya harus berbuat baik. Misalnya dicaci maki orang, dia mikir untuk apa saya melawan, percuma, toh nanti gini. Ada pertimbangan di sini, sehingga dia sabar. Jadi kesabaran ini karena pertimbangan akal. Nah, di sini lain lagi, kesabaran ini karena ada yang membimbing. Tak tahu kok dicaci maki kok tidak merasa sakit hati ya, tidak merasa jengkel. Nah, seperti itu, ada bimbingan dari guru sejatinya. Ini kalau bedanya antara perilaku luhur ya, yang karena pertimbangan akal, yang ini karena ada bimbingan. Nah, serupa tapi tidak sama. Seperti halnya antara Arjuna dengan Adipati Karno. Adipati Karno ini baik karena kecerdasannya, ini karena bimbingan. Nah itu bedanya. Berarti sudah apa ya, ibaratnya dia sudah mencapai level ketercerahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata iya. Seperti itu ya Mbak. Iya betul. Sehingga pada posisi itu kemudian karena orang seperti itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya dipikirkan tidak hanya dirinya tapi memikirkan orang lain, bahkan bangsa dan negara, bahkan umat. Muncullah nabi, muncullah wali dan lain sebagainya. Karena memang ketercerahannya sudah sampai memuncak begitu ya Mas. Iya betul ya. Oke. Menurut apa lagi yang dipertanyakan? Oke, sementara untuk yang Jimat Kalimosodo, ya ini sebetulnya masih panjang ini. Panjang ya Pak? Sebetulnya begitu, masih panjang ini Kalimosodo itu. Karena apa ya? Bisa bertahap bisa. Itu tergantung pertanyaan. Misalnya begini, dalam cerita Kalimosodo itu kalau pewayangan ini berkaitan erat dengan versi Mahabharata, bukan Ramayana. Nah, kenapa kok di Mahabharata? Kenapa bukan di Ramayana? Nah, ini juga apa? Lantas posisi semacam Kalimosodo ini di mana kalau di versi Ramayana? Kan mesti ada itu. Ada. Nah, bedanya memang kalau di Mahabharata dengan perang Bharatayuddha ini pada ujungnya ya, itu memang peperangan dalam diri manusia, jadi antara apa ya, dalam satu kekuatan, satu unsur ini masih
double. Misalnya ya, kalau kita pakai rujukan kepada agama ada nafsu amarah, arwama, suqiyah mutmainah, ya kan gitu ya. Ini, nah, lantas kalau Ramayana, ya, itu peperangan antara nafsu angkara murka, ya, dengan nafsu baik, antara nafsu suqiyah mutmainah dengan nafsu arwama dan amarah. Tapi kalau Mahabharata dengan Bharatayuddha ini, misalnya sekarang unsur amarah arwama itu pecah dua, berhadapan antara orang serakah dengan orang yang giat bekerja, sergap nyambut gawe. Nah, ini berhadapan, bedanya tidak tipis ini. Yang saya ini orang serakah, ambisius ya, yang ini orang yang giat bekerja. Dilihat sama ini, jadi gerakannya sama, tapi bagaimana kita bisa memahami orang ini giat bekerja, orang ini yang tekun bekerja, atau orang yang ambisius, kan tidak bisa bedakan. Nah, ini dalam diri ini ada dua-duanya itu, dan selalu tarung nanti di sini, tarung nanti pada titik tertentu harus dihilangkan satu. Nah, apa yang dihilangkan itu sergap nyambut gawe ini, ambisiusnya digedekno atau diwalik. Ini pada saat tarung. Juga demikian juga dengan orang yang sabar, akan tarung dengan kemalasan. Jadi nafsu mutmainah, ya, nafsu suci misalnya, kesabaran, ya, keikhlasan. Tapi berhadapan dengan kemalasan dan ketakutan di sini. Jadi orang itu misalnya ditantang orang berkelahi, tidak melawan, ini sabar apa takut? Nah, ini tidak bisa bedakan. Tipis ya. Nah, pada saat ketemu di ini dan diri kita ini antara kesabaran bertemu dengan ketakutan, sehingga salah satu harus dikalahkan. Itu kalau Mahabharata itu yeah. Itu yang dimana. Terkait dengan lagi-lagi terkait dengan Demus Kalimosodo. Yeah. Kalimosodo dengan kalimat syahadat itu kan secara diksi aja sudah berbeda, tapi perspektif umum itu disamakan. Nah, kira-kira kalau analisa dari ilmu Jawa asal usulnya, Mbah Gatot sendiri itu beda apa sama kira-kira, Mbah? Bisa dikatakan sama, dikatakan beda. Bisa, artinya ujungnya sama. Walaupun dikatakan beda, ujungnya sama. Dikatakan sama ya tetap sama, berarti sama ya. Kalau dikatakan beda, ujungnya sama. Ujungnya itu dari satu pengakuan. Kasampurnan tadi ya, satu pengakuan. Tauhidan tadi. Nah, jadi hari kata kita mau jujur syahadat tauhid. Syahadat tauhid. Iya. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah itu saya mengakui, saya menyaksikan, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Terus di sini apa namanya, la ilaha illallah, artinya tidak ada tapi ada. La itu tidak ada, illallah itu ada. Nah, terserah manusia itu sendiri bagaimana mengartikan ini. La itu tidak ada, illallah itu ada. Ya. Nah, terus sekarang ini hanya tauhid ya, bukan syahadat Rasul, bukan ya? Iya. Tauhid. Nah, terus kita apa bedanya dengan agama lain? Tidak ada bedanya. Coba, la ilaha illallah ini tidak ada, illallah ada. La ilaha tidak ada, illallah ada. Coba lihat sekarang dari agama Nasrani, ya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, ya, datanglah kerajaanmu. Dia hanya menyebut Bapa, tidak pernah di sini ini menyebut Allah Putra dan Roh Kudus, hanya Bapa. Nah, kita tahu gitu nih, ya. Nah, sekarang kita melihat ini Buddha, Hong Milaheng. Hong tidak ada, Milaheng itu ada. Hong Milaheng, Hong tidak ada, Milaheng ada. Nah, ini kan sama. Nah, sekarang bagaimana dengan orang Jawa? Istilahnya menafsirkan ini. Ora ono opo-opo.
kabeh sing ana kuwi sejatine ora ana. Sing ora ana ya kuwi sing sejatine ana. Ini. Kan ini. Jadi dari satu tauhid itu kalau sinkritis semuanya ora ana sing wajib disembah kejaba namung dat sing ya ana tapi ora ana. Berarti ada, Ya orang tapi ono. ada dan tidak ada sebenarnya sama. Sama. Hong milah yang hong itu tidak ada, milah yang itu ada. Nah, Bapa kami yang ada di surga tidak menyebut Allah Putra, dan menyebut Roh Kudus nih. Hanya Bapa kami ada di surga. Datanglah kerajaanmu. Nah, ini kan sudah tahu kita. Kita sama. Nah, ini jadi kembali sebagaimana yang saya sampaikan dulu bahwa Jawa ini bisa mempertemukan persamaan dari perbedaan itu tanpa mengurangi atau mengganggu perbedaan di permukaan. Itu kan garis sudah, garis yang tidak bisa dirubah, rumus. Jadi saya tidak kejar kemanapun, larinya ke situ. Semua jalan lari ke dalam, ya. Dan Jawa itu mempertemukan dari perbedaan tanpa mengganggu perbedaan di permukaan. Itu sudah garis. Nah, apalagi yang ditanyakan? Kalimat persaksian. Kalimat persaksian. Orang itu bisa dibilang bersaksi jika kemudian dia sudah pernah bisa melihatnya secara langsung, baru kemudian bisa disebut sebagai saksi. Nah, aku bersaksi itu tadi, Pak. Wujud kesaksiannya itu kalau kemudian ini kembali ke tauhid, kembali kepada Tuhan. Penyaksian Tuhan itu seperti apa, Pak Gatot, kalau dalam ajaran Jawa? Ya, kan seperti begini ya. Jadi sekarang manusia, makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan ini, kan kesempurnaan manusia sehingga bisa berjalan, berbicara, berpikir, itu tidak semata-mata karena sempurnanya jasmani, tidak semata-mata karena sempurnanya organ. Ya, sampai detik ini pun semua ilmuwan ahli medis belum bisa menemukan apa zat hidup itu, atau mengatakan ada, tidak bisa menemukan, atau mengatakan tidak ada, buktinya kita hidup. Ini bukti yang nyata. Jadi tidak mungkin ada ilmuwan sampai kapanpun bisa membuat manusia. Jangankan manusia, membuat semut aja tidak bisa, karena ada zat hidup di situ. Ini wewenang Tuhan. Sesempurna apapun ilmuwan itu membuat semacam manusia dengan kerumitan saraf dan sebagainya, tidak akan bisa hidup. Ya, karena ada zat hidup. Sedangkan zat hidup ini tidak pernah diketemukan oleh ilmuwan sampai kapanpun. Dan kita ngikuti ya bagaimana ilmuwan meneliti zat hidup ini. Tapi ada, kan hidup itu adalah gerak. Hidup itu gerak. Kita itu energi. Kita ini gerak. Nah, otomatis tanda bahwa orang itu tidak hidup, tidak ada gerak. Jantung berhenti, paru-paru berhenti, mati sudah. Otak parasimpatik di sini berhenti, tidak ada gerak sama sekali. Nah, kalau masih ada gerak dari tiga ini, jantung, paru-paru, otak parasimpatik di sini gerak, itu masih hidup. Jadi hidup itu gerak. Nah, gerak itu kan panas, otomatis gerak itu mesti energinya panas. Nah, bagaimana kita memahami gerak dan panasnya? Lampu dan sinarnya. Lampu mati ya lampu, tapi ada sinarnya ya bukan lampu. Seperti itu. Jadi hidup urip dengan panasnya, sama dengan garam dengan asinnya, gula dengan manisnya. Sulit ini dideteksi. Nah, dan juga hidup ini dalam diri kita itu dengan panasnya, dengan geraknya. Pengertian hidup itu gerak. Bahkan pohon pun kalau dia gerak terus sampai menjadi besar, ini hidup. Kan begitu pengertiannya secara umum ya, secara umum. Tapi bukan hidup seperti kita sebagai makhluk hidup. Itu. Jadi itu yang
yang saya maksud dengan memahami bahwa ada, otomatis lewat semedi meditasi tadi baru kita memahami bahwa ada, tapi tidak bisa disampaikan. Pengakuan, kesaksian itu karena merasakan sendiri.